Memang bersoalan kurban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap kurban. Dan saya pernah berkata, memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Ya, jadi asal tahu saja. Ya, tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya, kita terlalu jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud, kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu, bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu, tapi kita punya dasarnya. Dan ini kelemahan kita, di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar soal kurban dihitungkan beroran. Jadi keluarga suami istri sama 5 anak berarti jumlah 7, wajib sapi. Kalau kurang daripada itu, atau misal suami istri tidak mampu, boleh ini tahun kurban kambing atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama akikah terhitung beroran. Akikah laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada kembar laki sama perempuan berarti 3 kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh 1 kambing, tidak masalah. Yang tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutang sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan beroran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menanggapi dari video yang sudah lama viral. Sebenarnya ini adalah video yang sudah lama masyhur, yang sudah lama viral. Akan tetapi saya pikir video itu sudah hilang, dihapus atau ditelan oleh waktu. Ternyata setiap menjelang Idul Kurban atau Idul Adha, ternyata video tersebut ini masih banyak yang nge-share, banyak yang mengirim di beberapa grup dan juga di beberapa tempat di WA atau di tempat yang lain di media sosial, sehingga perlu saya meluruskan terhadap pemahaman yang selama ini beredar, yang disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Ali Jabir, ya, almarhum, ya, semoga beliau diberikan rahmat oleh Allah dan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini, karena video beliau itu sudah terlalu masyhur dan viral, dan juga banyak yang khawatirnya banyak dari beberapa orang yang ada kekeliruan dalam pemahaman, sehingga menganggap bahwa hal-hal tersebut itu adalah sebagai kebenaran. Jadi tadi sudah di video di awal itu bahwa Syekh Ali Jabir mengatakan bahwa yang namanya kurban itu tidak harus orang satu itu 1 kambing, atau tidak harus 7 orang itu harus sapi gitu. Tapi bisa jadi 1 kambing itu bisa mencukupi 1 keluarga atau 1 dusun, atau beberapa banyak dari beberapa orang. Atau misalkan 1 sapi itu bisa mencukupi dari beberapa keluarga atau bahkan lebih daripada itu. Saya meluruskan dari hal itu, ya. Di samping itu bahwa Syekh Ali Jabir itu juga mengungkapkan banyak kefahaman tentang Islam di Indonesia itu banyak yang keliru dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga yang menghentakkan pada hati kita sebenarnya, akan tapi ya biarkanlah, itu sudah lewat.
Yang perlu saya luruskan sekarang itu adalah hal tersebut ya. Dalam hadis dan juga banyak kitab kuning itu dikatakan bahwa orang kurban itu satu kambing hanya dikhususkan hanya untuk satu orang, dan satu sapi atau onta itu 7 orang, tidak lebih dari itu. Jadi satu kambing itu adalah satu orang, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian sapi atau onta itu kurban untuk 7 orang, tidak boleh lebih dari itu. Dan hal itu sudah menjadi kesepakatan para ulama, baik itu di dalam hadis dan juga di dalam kitab kuning, gitu, kitab Turath. Nah, yang menjadi polemik pemahaman itu adalah begini, bahwa kita tahu bahwa yang namanya kurban itu adalah hukumnya sunnah ain bagi orang yang tidak mempunyai keluarga. Saya ulangi, hukumnya kurban itu adalah sunnah ain bagi yang tidak mempunyai keluarga. Kemudian hukumnya sunnah kifayah bagi orang yang mempunyai keluarga. Ya, sunnah kifayah bagi yang mempunyai keluarga. Teman-temanku sekalian, bahwa dalam pemahaman ini, bahwa ketika ada seseorang itu berkurban dalam satu keluarga ya, yang ahlul bait atau keluarga kita gitu ya, keluarga kita itu sudah ada yang berkurban satu orang saja ya, yang namanya sunnah kifayah itu adalah dapat menghilangkan tolabus sunnah ya. Jadi dapat menghilangkan tolabus sunnah. Misalkan ada keluarga ya, terus kemudian yang kurban cuma cukup satu orang saja, maka itu sudah menghilangkan tuntutan untuk sunnahnya kurban gitu loh. Jadi itu yang dikatakan sebagai sunnah kifayah. Sama halnya dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila satu lingkungan itu sudah mengerjakan satu saja yang sudah mengerjakan, maka satu lingkungan sudah tidak mempunyai ketuntutan untuk melaksanakan hal tersebut gitu. Tapi yang mendapatkan pahala adalah orang itu gitu. Lah, jadi misalkan seperti jenazah itu kan hukumnya kan fardu kifayah ya, fardu kifayah, tajhizul mayyit atau merawat jenazah. Misalkan dalam satu lingkungan ada satu orang yang mengerjakan mengurus mayat tersebut, maka itu sudah gugur kewajibannya untuk melakukan tajhizul mayyit, mengurus jenazah itu gitu. Akan tetapi pahalanya hanya diperuntukkan terhadap satu orang tersebut yang mengerjakan itu adalah namanya fardu kifayah. Sama halnya juga dengan sunnah kifayah ya, dalam kurban itu adalah sunnah kifayah ketika satu orang yang sudah berkurban, maka keluarga yang mempunyai keikatan darah dengan dirinya ya, atau yang dikatakan keluarga, maka itu sudah gugur tuntutannya untuk melaksanakan sunnah kurban ya. Jadi gitu, sukutut tolab ya, sukutut tolab anil udhiyah, sudah gugur kesunahannya gitu. Kalau misalkan tidak mengerjakan sama sekali dari keluarga itu karena ini adalah sunnah kifayah, makanya makruh hukumnya gitu, karena itu adalah sunnah kifayah bagi yang mempunyai keluarga. Lah, akan tetapi teman-temanku sekalian, dari pembahasan ini, jadi yang berkurban itu hanya satu orang bagi kambing ya, satu orang ketika itu berkurban kambing, atau 7 orang ketika berkurban sapi atau onta. Nah,
Kemudian yang berkorban itu tadi ya, 1 orang atau 7 orang ketika sapi atau onta tadi itu. Akan tetapi apabila itu nanti diniati itu artinya pahalanya saya berkorban kambing ini ya, pahalanya nanti untuk saya dan keluarga saya, itu nggak apa-apa, dan itu mendapatkan pahala juga gitu keluarga. Bukan yang berkorban itu satu keluarga, tidak gitu, tapi pahalanya itu adalah juga mendapatkan ketika memang diniati oleh mudhohi, ketika diniati oleh orang yang berkorban. Misalkan saya berkorban kambing ini ya, dan pahalanya itu untuk saya dan keluarga saya, untuk saya dan orang ini ya mendapatkan gitu loh, mendapatkan pahalanya, tapi korbannya tetap, yang berkorban tetap 1 orang gitu. Sama halnya dengan sedekah ya, sedekah biasa misalkan ya, ini misalkan saja contohnya sedekah biasa. Saya sedekah uang 500.000 ke masjid misalkan. Saya niati bahwa uang itu saya peruntukkan pahalanya ya untuk saya dan juga keluarga saya misalkan. Ya mendapatkan semua gitu. Ya mendapat semua gitu. Pahalanya mendapat semua. Akan tetapi yang sebagai mudhohinya ya, yang sebagai mudhohinya itu adalah tetap 1 orang bagi kambing gitu. Jadi jangan sampai ada sebuah pemahaman yang keliru. Jadi cukup misalkan 1 keluarga itu 1 kambing, tidak. Misalkan keluarganya ada 5 atau ada 7 gitu, 1 kambing, ya nggak sah. 1 kambing tetap satu orang, tidak lebih dari itu. La yujzi'u aktsaru min wahidin, tidak boleh lebih dari 1 orang kalau kambing. Tapi kalau onta atau sapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Akan tetapi kalau misalkan dia meniatkan pahalanya untuk keluarganya, ya sah dan nggak apa-apa, dan mendapatkan pahala gitu untuk yang lain tersebut gitu. Teman-temanku sekalian, jadi penjelasannya adalah demikian. Jangan sampai ada yang keliru pemahaman. Untuk dalilnya, untuk takbirnya itu nanti saya di belakang nanti ya, saya silakan sampean screenshot ya, nggak apa-apa, nanti setelah akhir di video ini saya tampakkan untuk dalil-dalilnya ya, bahwa jangan sampai ada kesalahpahaman dalam pemahaman udhiyah ini gitu. Sekian ya, mohon maaf dari kami. Silakan kalau misalkan mau screenshot untuk dalil-dalilnya silakan. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.